You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Alex Marquez belak-belakan soal kelemahan dan ngaku tahu cara provokasi Marc Marquez. Alex Marquez membahas kelemahan sang kakak, Marc Marquez, hingga cara untuk memprovokasinya. Persaingan dua kakak beradik ini jadi salah satu pesona di MotoGP 2025. Keduanya tampil sangat menawan sepanjang 5 seri yang sudah digelar. Sang adik, Alex, kini sedang sedikit berada di atas Marc. Kemenangan pada seri Spanyol kemarin membuat Alex memuncaki klasemen meski tak terpisah terlalu jauh, yakni hanya 1 poin saja. Selepas seri Spanyol, Alex membongkar satu kelemahan kakaknya. Di samping itu, dia juga merasa bisa memprovokasi Marc. Kelemahan Marc adalah di sifatnya, ujar Alex, dilansir juara.net dari Motosan S. Sebagai saudaranya, saya sangat mengenal dia dan tahu cara membuatnya terprovokasi. Saya biasanya melakukan hal itu saat tidak balapan, sambungnya. Sebagai adik, Alex tentunya mengenal Marc baik di dalam maupun luar lintasan. Dia pun bertekad akan menggunakan pengetahuannya untuk meladeni kakaknya sepanjang musim 2025 ini. Mereka sering bertanya, "Mengapa Anda tak menyalip kakakmu?" tuturnya. "Saya sangat mengenal dirinya dan pacenya. Saya tahu betul dia baru menahan diri atau tidak. Saat Anda tahu dia 1 atau 2 sepersekian detik lebih cepat, Anda tak perlu terlalu memaksa menyalipnya hanya untuk ditikung balik. Hal itulah yang menjadi sisi positif saya. Saya sangat mengetahui apa yang dia lakukan termasuk juga saat balapan. Semua orang ingin mengetahui rahasia kelemahannya," tambah Alex. Setelah balapan di Spanyol, Marquez bersaudara bakal kembali mengaspal pada akhir pekan nanti. Balapan bertajuk MotoGP Prancis 2025 ini akan digelar di sirkuit Le Mans. Marquez bersaudara tentu bukanlah satu-satunya pemeran utama pada seri besok. Seperti yang disinggung Alex, sosok Francesco Bagnaia berpeluang besar mengganggu persaingan kakak beradik tersebut. Bagnaia saat ini masih kesulitan, tetapi dia lebih cepat dari musim lalu, terangnya. Dia adalah mantan juara 2 musim beruntun, saya pikir dia bisa membuat situasi berubah, menggondol kemenangan dan makin percaya diri. Anda tak boleh mengesampingkan dia, sambung Alex. Sementara itu, Marc Marquez masih mempelajari limit motor Ducati, jika sudah belajar dia akan jarang jatuh. Oscar Haro berbicara tentang Marc Marquez yang masih mempelajari limit dari motor Ducati, namun menurutnya dia akan segera memahami motor merahnya. Haro pernah menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Marketing di tim LCR Honda MotoGP. Oscar Haro dalam sebuah program di kanal Nico Abad, membagikan pendapatnya tentang performa Marc dan Alex, peran Ducati, bakat Fermin Aldeguer, dan pentingnya keluarga di MotoGP. Mantan Direktur Olahraga LCR Honda itu berbicara tidak hanya tentang performa dan teknologi, tetapi juga tentang hubungan keluarga yang baik yang menyatukan Marquez bersaudara. Haro memulai dengan Fabio Quartararo dan Alex Marquez. Ia memuji pembalap Prancis itu karena terus melaju dengan motor yang kurang atau belum kompetitif. Apa yang dilakukan Fabio, yang dikembangkannya sendiri, sangat mengagumkan. Menempatkan Yamaha di podium bukanlah suatu kebetulan, katanya setelah dalam balapan utama Jerez Quartararo mampu membendung laju Pecco Bagnaia. Namun, Alex Marquez lah yang paling membuatnya merasa terkesan secara emosional. Alex pernah memberitahu saya bahwa ia melakukan satu putaran sirkuit dengan berjalan kaki, untuk memahami trek dan kerendahan hati itu yang membuatnya hebat. Ia juga membahas kritikan yang harus ditanggung oleh adik Marc Marquez itu, bahwa Alex ke MotoGP hanya karena nama besar kakaknya. Mereka telah mengatakan segalanya kepadanya, menanyakan apakah ia ada di sana karena nama belakangnya, Marquez. Namun, Alex telah mendapatkannya. Ia menderita dalam diam dan sekarang ia mulai menuai apa yang telah ia tabur, katanya. Salah satu pembicaraan menarik meskipun teknis adalah tentang Marc Marquez dan proses adaptasinya dengan Ducati. Haro menjelaskan masalah yang dialami juara dunia 8 kali itu dengan bagian depan motornya. Pada Ducati,
Cengkeraman bagian belakang sangat kuat. Kekuatan itu mendorong bagian depan saat pengereman, dan saat pembalap menutup gas, motor tidak mengerem seperti Honda. Terus mendorong ke depan. Oscar juga menganalisis kecelakaan Mark baru-baru ini, tidak sama seperti di IP Austin sebelumnya, namun lebih bersifat teknis, bukan mental. Di Amerika Serikat, ia jatuh karena ia terlalu percaya diri. Namun di Jerez, tidak seperti itu. Itu adalah jenis kecelakaan yang juga dialami Pecco berkali-kali tahun lalu. Ini masalah teknis, bukan masalah sikap, yakinnya. Menurut Haro, pengalaman dengan sasis 2024 ini, YP249, masih memberi banyak keuntungan. Mark akan belajar. Ia mendapat dukungan dari Ducati dan bakat yang sama seperti biasanya. Namun, ia masih mempelajari limit motornya, kata Oscar mengacu pada masa adaptasi dengan tim resmi Ducati. Sementara itu, kejadian Marc Marquez jadi pelajaran, Aprilia ogah paksa Jorge Martin cepat-cepat comeback, kami tidak menekan dia. Aprilia Racing menegaskan bahwa mereka akan bersabar menunggu kesembuhan Jorge Martin sebelum memastikan diri kapan comeback ke MotoGP 2025 lagi. Kecelakaan di seri IP Qatar lalu telah membuat Aprilia sadar bahwa mereka bisa saja mendapatkan risiko lebih berbahaya. Berkaca dari kasus Marc Marquez dan Repsol Honda dahulu, seharusnya bisa menjadi pembelajaran mahal bagi Martin untuk tidak gerusa-gerusu kembali ke lintasan saat fisik belum mendukung sepenuhnya. Martin telah mengalami kecelakaan di IP Qatar yang membuatnya mengalami cedera lebih parah dibandingkan kecelakaan saat tes pramusim yang sudah membuat dia absen lama di seri-seri awal. Bahkan kali ini, sang juara dunia MotoGP 2024 itu harus menginap di rumah sakit setempat selama 10 hari sebelum kembali pulang ke Spanyol. Aprilia pun telah memberikan kabar terbaru tentang keadaan Martin setelah menjalani pemeriksaan medis pertama di Spanyol. Syukurlah, fase pemulihan berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Namun, sebagaimana disampaikan manajer tim Paolo Bonora, Aprilia tidak akan membahas soal kapan Martinator comeback dulu. Setelah pemeriksaan pertama setelah dia meninggalkan rumah sakit, keadaan tampak lebih baik dari yang diharapkan, ungkap Bonora kepada MotoGP dikutip Bola Sport via Speedweek. Kami, tentu saja, sangat senang dengan hal itu, tetapi kami tidak memiliki ekspektasi apapun sebagai hasilnya. Dia harus pulih 100%, dia adalah juara dunia dan kami mendukungnya. Kami berharap ia kembali secepat mungkin, tetapi kami tidak akan memberikan tekanan apapun kepadanya. Segala sesuatunya harus sesuai, ujarnya. Fokus Aprilia sekarang adalah membenahi motor RSGP mereka yang kelemahannya masih terlihat setelah tes MotoGP Jerez lalu. Ada kesulitan dalam memasuki tikungan yang tampaknya masih jadi PR besar bagi pabrikan Noale untuk berubah. Dalam tes MotoGP Jerez, Martin jelas absen. Sumbangsi feedback didapatkan dari 4 pembalap dengan 3 diantaranya ialah rider reguler dan 1 adalah test rider. Mereka adalah Marco Bezzecchi, duo Trackhouse Racing Raul Fernandez dan Ai Ogura, serta Lorenzo Savadori. Itu adalah hari yang sangat penting bagi kami. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kekuatan sepeda motor, papar Bonora. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bagian ban belakang agar tidak stabil saat memasuki tikungan dan pembalap tetap menjaga stabilitas saat keluar dari tikungan, jelasnya. Kami bekerja dengan keempat pembalap dalam program ini. Kami membawa material baru, misalnya lengan ayun belakang baru untuk Marco, tetapi juga hal-hal lain untuk mencapai peningkatan. Kami juga banyak bekerja pada bagian elektronik. Ini melibatkan perilaku torsi mesin, sekali lagi dengan tujuan meningkatkan stabilitas, ucap Bonora. Seri MotoGP 2025 akan kembali bergulir memasuki seri ke-6 pada akhir pekan ini, dengan tajuk MotoGP Prancis 2025. Kompetisi balapan tersebut akan menjadi kandang bagi Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Johann Zarco, LCR Honda, yang akan bergulir di sirkuit Le Mans, Prancis, pada 9 hingga 11 Mei 2025.